Lanjutkan kembali perbincangan dari apa yang disampaikan oleh para narasumber dan dari apa yang kita lihat. Bagaimana kebiasaan mudik dilakukan oleh masyarakat ini membawa kendaraan pribadi memang sangat dibutuhkan, Bang Tigor. Bagaimana sarana transportasi ini di daerah-daerah masing-masing harus betul diperbaiki dan juga disediakan dengan layak. Ya jadi gini, saya udah 5 tahun ya selalu bicara. Pemerintah pusat ini sudah membangun sarana transportasi publik massal yang bagus. Ya, cuma memang belum maksimal dinikmati. Saya makanya mau mengatakan, mari nikmati sarana transportasi publik massal jarak jauh yang sudah dibangun oleh pemerintah ini. Nah, ini bisa dinikmati kalau didukung oleh pemerintah daerahnya juga membangun sarana transportasi publik massal yang serupa. Nggak sama, tapi ya oke lah, bisa lah memenuhi kebutuhan transportasi. Karena gini, itu mandatnya undang-undang, Mbak Putri. Ya, saya melanjutkan disampaikan Mas Tias tadi. Harus ada visi pembangunan transportasi publik massal di pemerintah daerah. Itu ada di Undang-Undang 22 tahun 2009 ya tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di pasal 138 itu dikatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah punya kewajiban membangun sarana transportasi publik yang aman, nyaman dan akses. Memang pemerintah tidak bisa membangun sendiri. Dalam hal ini dia bisa bekerja sama dengan pihak swasta, pihak ketiga. Tapi pemerintah wajib tetap mengawasi ya supaya meyakinkan bahwa tanggung jawab saya sebagai pemerintah daerah misalnya, itu sarana transportasi publik yang dibangun oleh pihak swasta di daerah saya itu aman, nyaman, akses. Diawasi. Jadi bisa bekerja sama dengan pihak swasta. Tapi pemerintah daerahnya tetap bertanggung jawab sesuai dengan mandat undang-undang itu tadi. Di pasal 138. Tidak usah nunggu revisi undang-undang. Nggak usah, Mas. Kelamaan nanti, Mas. Ini kan baru pileg, nanti nunggu lagi. Aduh, keburu harus mudik lagi gitu loh. Nah jadi pakai saja pasal 138 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi yang di Merak juga gitu, penyeberangan. Operatornya kalau nggak nurut, ya sudah aja cari penyeberangan tempat lain, ke laut sana yang lain gitu loh. Harus nurut gitu loh. Diatur gitu. Dia dibayar. Iya kan? Diatur malah lebih bagus sebetulnya. Persoalannya di sini adalah memang bagaimana memitigasi resiko manajemen. Yang kurang nih ya di kita gitu loh, sehingga ya korbannya di masyarakat yang menanggung risiko, padahal itu kan persoalan tanggung jawabnya pemerintah. Jadi menurut saya pakai saja pasal 138 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 ya. Pemerintah punya kewajiban, tapi dia untuk memenuhi kewajibannya tidak harus memenuhi sendiri, membangun sendiri sarananya. Dia bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta atau P3 lah ya. Gitu loh. Jadi itu. Nah kedua, nanti ini kan November mau pilkada. Betul. Ya, jadi masyarakat ini saya himbau teman-teman di daerah gitu yang menyaksikan talk show kita ini, nanti jangan pilih ya kepala daerah yang tidak punya visi membangun sarana transportasi publik di daerahnya. Kan tadi membangun di sana bukan berarti uangnya dari pemerintah. Daerah. Dia harus kreatif. Dia kerjasama dengan pihak swasta. Jadi gini, bisnis yang paling menguntungkan dan tidak pernah rugi asal betul pengelolanya, bisnis transportasi publik. Ya, saya dibesarkan dari bisnis transportasi publik, gitu loh. Nggak pernah rugi, Mbak. Ya, kalau rugi, lah itu nggak benar orangnya. Ya, karena dia tuh dibutuhkan, dia kebutuhan dasar transportasi. Jadi makanya diatur dalam Undang-Undang nomor 22, Mas Tias. Boleh, gitu loh. Jadi ini harus ya supaya transportasi publik jarak jauh yang sudah dibangun pemerintah ini bisa dinikmati dengan baik. Ketika di daerah, mereka sudah juga disambut dengan layanan transportasi publik di daerahnya, yang dibangun oleh daerahnya. Ini saya udah 5 tahun bilang, ini pemerataan dong. Ya jangan cuma di Jawa aja, di Jabodetabek lah. Baik, Mbak Tigor. Penutup juga daripada Maning Tias mungkin, bagaimana membangun kesadaran dari pihak pemerintah, terutama Pemda, untuk menghadirkan kebutuhan tadi dikatakan oleh Bang Tigor, Pak Dharma juga, termasuk juga kalau saat ini kita lihat masih banyak mungkin masyarakat yang mudik esok ataupun juga lusa, mudiklah dengan keselamatan juga tetap dipikirkan. Ya, saya kira kalau kita lihat data soal mudik menggunakan motor itu kan memang masih tinggi. Meskipun tadi saya katakan itu terjadi penurunan ya, tetapi tetap masih tinggi. Artinya misalkan saya kemarin di Ciwandan tanya ada orang yang mau mudik ke Mesuji. Mesuji itu perbatasan Lampung, Sumatera Selatan. Palembang, ya? Itu kira-kira memerlukan waktu kalau dari tinggalnya di Pik. Jadi dari Pik ke Mesuji saya kira total 12 jam lah kira-kira untuk naik motor. Itu saya kira bukan perjalanan yang berkeselamatan. Jadi saya kira
sepeda motor itu dirancang bukan untuk perjalanan jarak jauh. Itu untuk perjalanan jarak pendek. Karena itu 25 km paling. Mohon untuk dipertimbangkan betul kalau menggunakan motor sebaiknya untuk perjalanan jangka pendek. Jarak pendek itu satu. Yang kedua, persiapkan armadanya. Kemarin di Ciwandan beberapa sepeda motor yang mau dipakai mudik mogok. Nah, ini kan juga, tapi ini peluang bisnis bagi teman-teman yang bengkel untuk membuka bengkel-bengkel di tempat-tempat pemberangkatan mudik. Ya, tetapi paling tidak untuk teman-teman yang mudik, saya kira ini harus dipersiapkan. Kendaraan harus disiapkan dengan bagus. Dan kemarin juga ada kasus seorang bapak yang di usia 50 tahun dari Bogor mau ke Lampung bawa motor, akhirnya teler di Ciwandan. Nah, jadi stamina fisik juga harus diperhatikan. Kalau stamina kuat, jangan dipaksakan untuk mudik dengan menggunakan motor. Mas Bayu terakhir penutup, silakan Mas Bayu singkat. Mbak Putri, saya kira mudik ini karena esensinya Lebaran, baiknya kan dia menghadirkan kebahagiaan buat warga, buat masyarakat, juga buat keluarga-keluarga di kampung halaman. Bukan meningkatkan kecemasan. Jadi pemerintah bisa lebih berperan untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kebahagiaan penduduk dengan menyediakan transportasi yang layak dari kota-kota besar sampai ke kampung halaman para pemudik. Itu aja dari saya. Baik, Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu, Pak Manintias. Terima kasih, Bang Tiko juga terima kasih.